Halo guys, apa kabar? Ini aku lagi mau masak sup ayam ya. Jadi itu di dalam panci itu ada ayam yang udah direbus. Ini ada bumbu yang sudah ditumis dan apinya udah kumatikan. Terus ini ada wortel, kentang, tomat, dan tahu yang sudah digoreng. Saatnya kita masukin kentangnya dan wortelnya, teman-teman, sayurnya. Wortelnya agak banyak ya teman-teman, karena ini wortel yang stok lama di kulkas gitu. Mamaku udah beli stok yang baru, jadi daripada dia keburu busuk, ini wortelnya. Jadi aku masukin aja. Wortelnya itu cuma satu biji, tapi dia ukurannya agak besar gitu teman-teman. Jadi ini aku masukin semua wortelnya. Kita sisain tahu yang sudah digoreng dan tomatnya itu nanti kita masukin. Tutup pancinya, kita rebus. Setelah mendidih, teman-teman, kayak gini, kita aduk dulu sebentar. Tuh, lihat, kayaknya belum empuk-empuk banget ya, kentang sama wortelnya. Jadi perlu kita tunggu sebentar lagi ya. Ada kayak busa-busa gitu mengapung di atas kuahnya. Itu biasanya ada yang bilang katanya itu busa yang bikin amis ayamnya gitu loh, kayak bau gitu. Jadi katanya harus diambil, dibuang. Jadi itu maka aku ambilin busa-busanya buat dibuang biar nggak terlalu amis. Tapi ya sebisanya aja kayak gitu. Tuh, itu udah mulai mau apa ya teman-teman, busa-busanya mau habis. Dia busanya tuh beda, bukan busa karena air mendidih, tapi beda gitu busa, nggak tahu lah aku dari mana. Pokoknya dibilang pokoknya dari ayamnya gitulah, yang biasa bikin ayamnya bau. Jadi itu harus diambil dan dibuang biar nggak bau. Jadi sup ayamnya tuh enak gitu. Bumbu tumisannya aku masukin ke supnya. Itu bumbu yang aku tumis terpisah tadi. Karena tadi kan supnya masih direbus gitu aja teman-teman ya, belum ada tambahan apa-apa. Maksudnya belum tambahan bumbu yang udah ditumis ya. Kan kalau nggak pakai bumbu tumis kan kurang enak ya teman-teman. Jadi itu karena ya ada sisa dikit di kualinya aku kasih air ya. Nggak mau rugi ya teman-teman. Karena ini bumbunya enak. Ini bumbu tumisan untuk supnya enak teman-teman. Aku ngikutin resep di sosmed. Kita aduk lagi supnya biar makin kecampur ya bumbu-bumbunya, makin sedap, makin enak, makin lezat, makin gurih. Tambahin air dikit biar agak nambah kuahnya. Soalnya suamiku suka banget kuahnya tuh kayak dibanyakin gitu. Jadi tambahin dikit. Terus kita kasih garam teman-teman. Garam kasar gitu. 1 sendok makan. Terus ada penyedap ya. Kita masukin 1 sendok makan juga. Tuh, biar jadi balance aja rasanya ya teman-teman. Kita kasih penyedap sedikit, 1 sendok saja. Lalu kita kasih gula. Gula ini biar penetral lah ya. Mana tahu agak keasinan, jadi gula itulah. Nah ini aku lupa nama bumbunya, nama rempah-rempahnya apa. Pokoknya dia bentuknya tuh bintang teman-teman. Tapi itu karena udah kelamaan di situ, jadi bentuk bintangnya udah nggak utuh lagi. Nah, sekarang waktunya kita masukin tahunya. Tahu yang udah digoreng dulu ya tadi teman-teman. Biar sedep kan pakai tahu tuh kayak gitu. Diaduk-aduk dikit, aduk-aduk, aduk-aduk. Hobi banget ngaduk-ngaduk. Dan tomatnya itu tomat merah kita tinggalin dulu. Lalu aku menambah lagi ini kaldu jamur teman-teman. Kesukaan aku, nggak tahu kenapa jadi spesial aja rasanya kalau ada pakai kaldu jamur gitu. Dan tomatnya, kita masukin tomatnya, lalu ini ada seledri. Tuh, atau ada yang bilang daun sup. Udah kan tuh, udah ada warna hijau-hijaunya. Sekarang mau kita coba dulu. Udah nampol rasanya. Selesai kita cuci talenannya. Tuh, talenannya agak gede. Ini yang beli suamiku, guys. Jadi enak bagian atas itu untuk potong-potong sayur-sayur, bagian bawahnya itu untuk daging. Yang bagian daging itu dia kayak stainless gitu. Nah, ini kita cuci piring dulu, cuci gelas, kuali-kuali. Ya, pokoknya itulah yang ada di wastafel kita. Cuci bersih-bersih semua. Jadi nanti kan setelah makan selesai, masaknya kan udah selesai, kita ya tinggal istirahat ya kan. Makan. Jadi nggak perlu mikir-mikir piring kotor lagi. Ini piringnya sudah dicuci, teman-teman. Tuh, kualinya. Ya kan?
untung nggak banyak banget cucian kotornya. Karena emang ya kayaknya sebelumnya aku udah ada sempat nyuci juga. Jadi ini udah tinggal sedikit aja cucian piring kotornya. Itu kan agak sedikit berminyak, aku gosok lagi pakai sabun biar nggak berminyak lagi. Jadi minum pakai cangkirnya enak gitu, nyaman kan. Terus ini ada piring plastik kita bilas dan saatnya membersihkan kualinya kayak gitu sampai bersih teman-teman. Lalu yang terakhir ini apa ya namanya, spatula atau apa gitu, dan ini ada kain lap di pinggir wastafelnya, selalu taruh situ soalnya airnya rembes kalau nggak ada, jadi lantainya basah semua, makanya itu harus ada kain lap di situ standby terus. Dan kita bersihin dikit lah wastafelnya ya kan, biar nggak ada sisa busa ataupun yang lainnya. Dan akhirnya aku mencuci teman-teman, habis masak tadi kita nyuci. Tuh lihat tuh cucianku yang direndam. Nih anakku nemenin aku sambil dia main-main sendiri. Dan ini adalah air untuk bilas cucian. Cukup sekian dari aku. Thanks for watching.